Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisalata masuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalik fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Udah kita bahas kemarin tentang wajibnya tiap-tiap mukallaf mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus melanjutkan ma yajibu fi haqqihi maulana jalla wa azza. Kata sahibu syarih ma yajibu ay jami'i ma yajibu ila akhir. Nah, dimaksud dengan apa-apa yang wajib, apa-apa yang wajib atau perkara yang wajib, bukan ma bimakna nafi, bima bimakna apa? Sifat umum ma yang maknanya perkara, bukan maknanya hal yang sesuatu yang nafi. Maka kalau disebutkan perkara yang wajib bagi Allah berarti maknanya secara umum apa saja yang wajib. Maka apa-apa yang wajib bagi Allah yang dimaksud di sini ketika diambil dengan dalil akli
atau dalil nakli maqamatil adillatil aqliyah atau naqliyah alaihi tafsilan bahwa isyrunal atiyah. Maka yang wajib, apa-apa yang wajib diketahui secara syar'an dan wajib mengetahuinya secara tafsil atau terperinci, itu jumlahnya ada 20. Dari mana 20? Emang ada dalilnya di Quran? Ada. Wajib tahu sifat Allah 20, ada di Quran? Enggak ada. Hadis? Enggak ada. Terus dari mana dong? Maka wajibnya ini diambil dari apa yang didapati atas dalil-dalil akli dan nakli. Di sebagiannya nanti dari yang 20 itu murni diambil dari akli. Ada lagi sebagiannya diambil dari syar'i. Jadi dikumpulkan dengan dua jalan, ada dengan jalan hadis Al-Quran, ada dengan jalan berfikir. Kenapa demikian? Sholat itu berapa rukunnya? 16, 13. Ada yang ngomong 17, ada yang ngomong 19. Zaman Nabi berapa? Zaman Nabi rukun sholat berapa? Zaman Nabi nggak ada 19, nggak ada 17. Orang sholat di zaman Nabi ya lihat Nabi sholat. Nabi sholatnya begitu, orang begitu sholatnya. Nggak ada nggak ada ketentuan rukunnya sholat itu 17, ada perinciannya, nggak ada. Lah kok tiba-tiba muncul perincian 17 dari mana? Setelah zamannya para tabi'in, maka ulama memudahkan, gitu loh. Kalau kamu pengen lihat orang yang sholat, terus pengen tahu apa yang jadi rukun-rukunnya, maka mereka menuliskan, dari sholat yang seperti ini rukun yang harus dikerjakan ada 17. Biar apa? Biar kita jadi mudah untuk mengetahui sesuatu. Nah kalau mereka nggak bikin perincian 17, berarti kamu harus cari tahu sendiri mana rukun-rukunnya sholat, mana yang kalau kamu kerjakan itu sah, nggak kamu kerjakan jadi nggak sah sholatnya. Kamu harus cari. Repot apa repot kira-kira? Biar nggak repot gimana? Ulama bikin perincian. Nah zaman Nabi kok nggak ada perinciannya? Zaman Nabi orang langsung lihat bagaimana Nabi sholat. Sama kayak zaman Nabi orang baca Quran. Zaman Nabi orang baca Quran pakai tajwid nggak? Enggak pakai tajwid. Zaman Nabi orang baca Quran pakai tajwid enggak? Emang Nabi enggak ngajarin tajwid? Zaman Nabi membacakan Quran langsung depan sahabat. Sahabat menirukan. Kalau nun sukun ketemu fa bacanya begini. Kalau nun sukun ketemu ain bacanya begini. Kalau tanwin ketemu ro bacanya begini. Kalau nun sukun ketemu ba bacanya. Itu langsung diajarkan, langsung lewat lisannya Nabi, orang menirukannya. Hingga pelajarannya langsung dari Nabi. Dan nggak dinamain.
ini namanya apa, ini namanya apa, nggak ada. Tapi orang pada bisa tajwid gitu loh. Nggak ada sahabat baca Quran nggak pakai tajwid, nggak ada. Baca Qurannya pakai tajwid. Tapi nggak dinamain, nggak ada ikhfa, nggak ada idhar, nggak ada iklab, nggak ada kolkolah, nggak ada tuh. Setelah zaman tabi'in baru muncullah mata pelajaran tajwid. Baru dikelompok-kelompokkan tuh. Oh, kalau nun sukun ketemunya dengan apa? Qaf, dal. Bacanya apa? Idhar. Dibacanya apa? Dibacanya nun sukun ketemu huruf qaf, dal, ba, jim. Nun sukun ketemu jim biasanya apa? Ada nun sukun ketemu ba dibacanya iklab. Ada nun sukun ketemunya lam ro dibacanya idgham bila guna. Ada nun sukun ketemunya ya nun mim wau dibacanya. Itu dinamain setelah zamannya para ulama. Kenapa? Memudahkan gitu loh. Begitupun yang kita kaji sekarang ini, kok wajib kenal Allah 20 dari mana? Ulama memudahkannya. Dan mereka ngambil dari mana? Dari dalil akli maupun dari dalil syar'i. Gitu. Jadi enggak terus mereka sembarangan. Jangan dikira apa yang kita kaji enggak ada dalilnya. Satu persatu ada dalilnya. Yajibu ala mukallafin ayya'rifa kadzalika ali tafsilan. Maka yang 20 ini wajib bagi mukallaf mengerti secara tafsil. Wa ma qamatil adillatil aqliyah wa naqliyah alaihi ijmalan wa sairil kamalat. Adapun yang dengan dalil akli ataupun dengan dalil syar'i wajib diketahui secara ijmal. Itu adalah seluruh kesempurnaannya Allah. Kalau ditanya nih, apa sifatnya Allah cuma 20? Ya enggak cuma 20. Nah, terus sifatnya Allah ada berapa? Oh, sifat Allah tidak terbatas. Dan semua sifat Allah sifat yang sempurna gitu. Sempurna itu apa? Sifat sempurna, sifat yang layak dipuji. Semua sifat yang terpuji itu menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu enggak terbatas. Lah kalau sekarang kok kita cuma 20 itu karena keterbatasan akal kita. Enggak mungkin akal yang terbatas ini mau menampung semua sifat Allah yang enggak mungkin. Kamu disuruh tolong ambilin air laut. Bisa kamu ambil semua? Yang kamu ambil berapa? Ya tinggal kamu nggak kesono bawa apa. Kalau bawanya ember, ya seember. Bawanya gelas, ya segelas. Tapi bukan berarti, oh ini mah bukan air laut. Lah, air gelas. Air laut adanya di laut. Kalau ini air gelas, adanya di gelas. Jadi nggak mungkin kamu bisa mengambil air laut seluruhnya. Walaupun nggak diambil seluruhnya, tapi ada yang bisa kita ketahui. Maka ulama membuat batasan. Karena keterbatasan akal kita, maka manusia bisa mengetahui sifat Allah dengan dalil akli maupun dalil akli jumlahnya hanya 20. Ini pun beda-beda.
ada yang ngomong berapa? 12, ada yang ngomong 13, ada yang ngomong 20. Kok beda kenapa? Karena nanti berbeda di dalam memperjelas tentang syai'. Sesuatu itu ada berapa? Oh, ada maujud, ada ma'dum, ada hal, ada amrun, ibarah, namanya sesuatu. Ada ulama yang ngomong oh sesuatu cuman 3, ada yang ngomong sesuatu ada 4. Nah, perbedaan ini membawa perbedaan pula dalam jumlah sifat yang harus diketahui. Kita pakai pendapat Imam As-Sanusi yang mereka mengatakan syai' itu ada 4, maka jumlah sifat yang harus diketahui oleh tiap-tiap orang Islam jumlahnya adalah 20 sifat Allah. Wajib tahu secara terperinci Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakal. Kalau nggak ngerti gimana Bib? Dosa. Seminim-minimnya dosa. Kok sampai ada anak kita nggak ngerti sifat-sifat Allah nih? Makanya dari kecil orang tua kita udah biasain kita apa? Allah wujud, qidam, baqa. Biar apa? Biar kamu menggugurkan kewajiban mengenal sifat Allah secara terperinci, walaupun sejak kecil baru bisa menghafalkannya. Setelah gede baru diketahui isinya. Apa sih wujud? Apa sih qidam? Apa sih baqa? Apa sih mukhalafah? Dulu baru apal-apalan doang. Lah kalau sampai tua kok apal-apalan doang gimana? Ya namanya nggak ada perubahan. Nggak sampai pada menggugurkan kewajiban. Karena kewajibannya bukan menghafalkan, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Saya suka godain kiai-kiai yang mimpin tahlil. Yang kalau habis tahlilan la ilaha illallah pulang berkatnya berapa? 2. Kiai kan 2 berkatnya. Kalau yang biasa berkatnya 1. Pak Kiai berkatnya 2, tadi baca apa? La ilaha illallah gitu. Nah, kalau la ilaha illallah dibaca dapat berkat, kalau fa'lam gimana Pak Kiai? Dapatnya surga Pak Kiai. Surganya udah, fa'lamnya udah Kiai. Belum Bib, fa'lamnya belum. Baru la ilaha illallah. Itu baca la ilaha illallahnya aja menguntungkan, dapat 2 berkat, kan lumayan 2. Apalagi bisa fa'lam. Wah. Jadi perintahnya itu bukan menghafalkan, bukan, tapi mengetahui. Tapi orang tua kita bijaksana, sejak kecil udah suruh ngapalin wujud, qidam, baqa. Nanti gede baru diketahui isinya. Itu secara apa? Tafsil atau terperinci. Adapun wajib mengetahui secara garis besar bahwa Allah itu bersifat dengan sifat sempurna, itu wajib tahu demikian hanya secara garis besar. Tapi kalau ada orang Islam namanya begini, taunya Allah hanya ijmal doang. Allah, kamu tahu, kenal Allah. Allah yang bagaimana sifat Allah? Pokoknya Allah sifatnya sempurna. Berarti dia hanya tahu secara garis besar, nggak tahu secara terperinci. Terus gimana? Belum menggugurkan kewajiban. Pokoknya Allah Tuhan itu ya bersifat segala sifat sempurna, maha sempurna. Ya apa aja sifatnya, pokoknya maha sempurna. Berarti nggak ngerti secara terperinci, belum menggugurkan kewajiban. Karena wajibnya terperinci itu 20 diketahui, dan wajibnya tahu sifat sempurna juga diketahui. Jadi mengenal sifat Allah ada 2 macam. Tulis. Enggak dengar. Ada 2 macam. Kenal sifat Allah secara terperinci
dan kenal sifat Allah secara garis besar. Kenal sifat Allah terperinci, maknanya wajib mengetahui 20 sifat Allah dengan dalil akli maupun dengan dalil syar'i. Yang kedua, wajib mengenal sifat Allah secara garis besar, yaitu mengenal bahwa Allah bersifat dengan segala sifat sempurna yang tidak terbatas. Jadi wajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi orang mukallaf tahu. Apa yang wajib diketahui? Ada yang secara ijmal, ada yang secara tafsil. Yang secara ijmal wajib mengetahui Allah bersifat dengan segala sifat sempurna. Yang tafsil, Allah bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Ma yajibu fi haqqi maulana, yajibu di sini wajibnya wajib apa ini? Hah? Wajib? Wajib? Gimana sih bisa beda ini? Wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Ma yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib apa itu? Hah? Akli. Mat, wajib apa? Akli. Kenapa akli? Wajib bagi orang Islam mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah. Apa-apa yang wajib bagi Allah itu wajib apa? Wajib akli. Kalau wajib bagi orang Islam, wajib apa itu? Wajib syar'i. Pinter loh murid yang fikih, masya Allah. Jadi ada dua macam wajib, ada wajib syar'i, ada wajib akli. Kan kalimatnya sama-sama wajib. Wa yajibu ayya'rifa ma yajibu, sama-sama wajib. Kalau kamu nggak bisa bedain, nanti dikira ini wajibnya wajib syar'i. Allah itu wajib, wajib dapat pahala Allah. Allah dapat pahala gimana sih? Ya, jadi mengenal Allah itu ada dua keadaan, ada yang wajib diketahui secara terperinci, ada yang wajib diketahui secara garis besar atau ijmal. Wa kadza yaqulu fi ma yastahilu fata'amal. Terus fi haqqi maulana. Fi haqqi maulana, fi makna lafal fi maknanya lam. Fi haqqi maulana wal haq ada makna hak di makna haqiqah. Alladhi yazad maknanya adalah zat. Wal maula lafal maula yutlaqu diucapkan ala ma'anin katsirah, mempunyai makna yang banyak. Al munasib minha yang sesuai dengan maknanya, yaitu an-nasir dan an-nasir yang menolong, wal ansab yang lebih cocok itu mutawalli umurina yang menguasai semua perkara kita. Wajib mengetahui apa-apa yang wajib fi haqqi maulana. Fi haqqi maulana maknanya li dzatillah. Pak itu bermakna lam.
Hak bermakna hakiko ay adzat. Wajib tahu 20 sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Emangnya boleh Allah disebut zat? Boleh. Karena ada ulama yang mencontohkan, di antaranya Syekh Zakaria yang mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dia menunjukkan bahwa boleh ngomong tentang zat disandarkan kepada Allah. Tapi maknanya ngerti mukhalafahnya. Allah ada, kamu ada, boleh. Allah melihat, kamu melihat, boleh ngomong begitu, tapi ngerti perbedaannya. Jadi fi haqqihi ta'ala fi dzatihi ta'ala. Wa maulana, yang dimaksud maulana adalah an-nasir, penolong, atau yang lebih cocok adalah al-mutawali umurona, yang mengurus segala macam urusannya makhluk. Tuhan itu siapa? Al-mutawali umurona, ya maulana, yang mengurus segala macam urusan kita. Terus qauluhu jalla. Qauluhu jalla ay tanazzaha amala yaliku bihi. Jadi enggak cocok kepada Allah. Fa marji'ul jalalah ila sifat, maka kembalinya lafal jalalah itu ila sifati suluk pada sifat-sifat salbiyah. Wa azza ay itasofa, maknanya persifatan satu Allah bima dengan sifat yaliku yang sesuai, yang cocok sifat bihi dengan Allah. Fa marji'ul izzah, adapun kembali lafal azza itu ila sifat disebut pada sifat subut. Wa ala hada, atas dua makna ini yakunu, maka adanya takdimu jalla, mendahulukan lafal jalla ala azza atas lafal azza, itu min babi takdimi takhliyah, dari bab mendahulukan takhliyah, tidak menyepikan ala tahliyah atau tahliyah menghiasi. Wakila, dan dikatakan maknanya selain itu. Umumnya ulama menyebutnya azza wa jalla, ya. Allah subhanahu wa ta'ala azza jalla. Imam Sanusi enggak mau ngomongnya jalla wa azza. Beda sama orang lain. Loh, kok kamu kok beda, kok azza dulu, apa jalla dulu baru azza? Ulama lain enggak, oh Tuhan azza wa jalla. Ini enggak, jalla wa azza. Kenapa? Jalla itu dimaknai oleh ulama tanazahu amala yaliku bihi, sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu maha suci dari segala yang tidak patut bagi Allah. Siapa? Kamu harus tahu, kenal Tuhan yang dia bersifat sesuatu yang suci dari perkara yang enggak patut padanya, yang enggak layak padanya. Apa itu diantaranya? Maka masuk dalam hal ini sifat-sifat salbiyah, sifat sulub, bidam, pakok, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahda. Ini masuk dalam sifat sulub, maknanya bersih dari adanya awal, bersih dari adanya akhir, bersih dari adanya persamaan, bersih dari adanya kebutuhan, bersih dari adanya saingan, ada Tuhan lain, bersih dari adanya bandingan. Allah kok dibanding-bandingke, ora bandingane. Ya ada bandingannya. Jadi Imam Sanusi mendahulukan mensucikan. Allah itu zat yang suci gitu. Wa azza, dan azza itu ittisafu bima yaliku bihi. Sedangkan sifat azza dengan sebutan azza itu menunjukkan pada dia bersifat dengan segala sifat
yang layak baginya atau sifat kesempurnaan. Maka azza itu memasukkan sifat-sifat subut kayak apa? Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, masuk dalam sifat-sifat apa? Dalam sebutan azza. Wa ala hadza, maka atas pendapat Imam Sanusi yang demikian mendahulukan jalla daripada azza itu adalah tujuannya dari arah mensucikan baru menghiasi gitu. Ente kalau mau pakai baju yang bagus, yang bersih, mandi dulu apa pakai baju dulu? Enggak pakai baju dulu baru mandi enggak? Mandi dulu biar bersih baru pakai baju gitu. Jangan bajunya dipakai baru dibersihin, gimana sih? Kalau sudah dipakein baju yang indah, yang mau dibersihin gimana? Bersihin dulu yang enggak layak, baru pakein sesuatu yang pantas gitu. Maka Imam Sanusi milih dengan jalla wa azza, walaupun ada ulama yang enggak demikian ngartiinnya. Tapi ini pendapat yang diambil oleh Imam As-Sanusi rahimahullah. Terus wa ma yastahilu ai fi haqqi maulana, yang mustahil di dalam dannya Allah Ta'ala jalla wa azza. Wa kadzalika, begitu juga yuqalu, diucapkan fi qoulihi, di dalam ucapannya musannif, wa ma yajuzu ai fi haqqi maulana. Fafihi, maka di dalam lafal ma yastahilu al hadfu, ada pembuangan, min ghairil awali, dari selain yang pertama, lidilalatihi, karena menunjukkannya lafal ma yastahilu alaihi, atas pembuangan itu. Faqad alimta, dan kamu sudah mengetahui, anal murada, yang dimaksud yaitu jami'a ma yastahilu, di anama, karena lafal ma itu min siyahil umum, dari sifat-sifat yang mempunyai makna umum, menyeluruh. Lakin nama, tetapinya perkara qomat yang ada apabila tidak dalil akliyah al nakliyah alaihi, yang menunjukkan atasnya tafsiran secara terperinci, wahwa isruna, yaitu 20, al adad, huruf daripada lawan-lawan al atiyah yang akan datang, itu yajibu, wajib, alal mukallafi, atas setiap orang mukallaf, apa ayat arifahu, untuk mengetahuinya, kadalika, begitu juga ayat tafsilan, maknanya mengetahui secara terperinci juga. Wa ma qomat, adapun perkara yang qomat dan sesuatu qomat yang ada adilatu dalil akliyah atau nakliyah alaihi, atasnya ismal secara ismal, wa huwa, apa yaitu ismal mustahil sairun naqais, dari setiap naqais, itu yang wajib ala mukallafi, atas setiap mukallaf, ayyarifahu, untuk mengetahuinya, kadalika, begitu juga ismalan, kama taqaddama at-tanbihu alaihi. wa ma yastahilu wa ma yajuzu, kok disingkat? Ya isinya sama. Wa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, wa ma yastahilu fi haqqi maulana jalla wa azza, wa ma yajuzu fi haqqi maulana jalla wa azza, begitu. Tapi disingkat oleh musannif wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka dihapusnya itu karena sudah diketahui maksudnya. Apa maksudnya? Ya pasti apa-apa yang mustahil. Wajib kamu tahu apa-apa yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil maksudnya apa? Yang tidak pernah akan ada pada zatnya Allah. Wajib tahu yang mustahil bagi Allah, maknanya apa? Wajib tahu segala yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah. Ada berapa? Secara terperinci kamu harus tahu ya 20. Mana yang menjadi lawannya dari yang wajib. Yang wajibnya 20, maka lawannya
yang menjadi makna mustahil juga ada 20. Maka yang 20 itu harus diketahui secara terperinci. Apa aja itu? Makanya kalau ngapalin jangan sebelah. Allah wujud dan apalin juga Allah Adam Hudus Fana gitu, apalin juga. Itu makna yang mustahil gitu. Hah? Iya, kan wajib tahu juga ente. Mumasalatun lil hawadisi gitu. Iya mubi ghairihi. Kalau nggak hafal yang lain gimana? Ya hafalin sebelah doang, yang wajib doang. Maka harus tahu juga yang mustahilnya, nanti ditulis, kita baca satu persatu. Yang mustahil wajib tahu juga jumlahnya berapa? 20. Maka ini juga dengan dalil apa? Secara terperinci. Lah yang ijmal kamu harus tahu bahwa Allah tidak akan mungkin bersifat dengan segala sifat yang nukus. Nukus itu sifat yang enggak sempurna, sifat yang cacat. Maka mustahil Allah bersifat dengan segala sifat yang cacat, yang tidak terbatas. Jadi mustahilnya Allah enggak 20, ya enggak cuma 20, enggak terbatas. Tapi kita cukup tahunya 20 secara terperinci. Adapun secara garis besar wajib tahu kalau Allah tidak akan bersifat dengan segala sifat yang cacat, tidak terbatas. Jadi yang mustahil juga ada 2. Ada mustahil secara tafsil dan mustahil secara ijmal. Terus qauluhu wa ma yajuzu ay fi haqqi maulana jalla wa azza kama alimta. Qauluhu wa kada yajibu alaih wa ay wa yajibu dan wajib alaihi atas Allah apa kada, yakni syar'an secara syariat, ya wa kada yajibu ala mukallaf yakni syar'an. Wa qauluhu qaulnya musannif an ya'rifa untuk mengetahui misla dalika seperti itu ai mislama yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajibu wa inama akmaha lafdho misal yang misalnya menggunakan lafal misal isyaratun sebagai isyarah ila anakulan pada setiap sesuatu mimma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi rusul itu ghairahu fi haqqi ta'ala. Walau asqatahu seandainya mengumpulkan lafal misal latawahama maka akan memberikan pemahaman annahu sesungguhnya ma yajib wa ma yastahil wa yajuz rusul itu ainuhu sama dengan wajib mustahil seperti wajib mustahil Allah Ta'ala. Terus wama yajuzu wama apa? Ma yajuzu fi haqqihi maulana jalla wa azza. Wajib tahu pada perkara yang jaiz. Yang jaiz bagi Allah ada berapa? Yang jaiz bagi Allah ada berapa? 1. Wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Jadi berapa? 41. Terus wa kadza yajibu alaihi ayya'rifa mithla dzalik fi haqqi rusuli alaihi musallatu wassalam. Dan wajib pula untuk orang Islam mengetahui apa-apa yang wajib. Wajib mengetahui seperti itu. Artinya yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz pada para rasul. Kok disebut seperti itu kenapa?
Kalau nggak pakai misil kenapa? Maka nanti akan diartikan wajibnya sama dengan wajib pada Allah. Jadi artikan misil itu maknanya biar bisa membedakan antara ada wajib pada Allah, ada wajib pada Rasul. Bedanya apa? Pada Allah mutlak, pada Rasul muqayyad gitu. Jadi yang seperti wajibnya pada Allah tapi maknanya pada Rasul itu wajib muqayyad. Maknanya apa? Wajib pada Allah ta'rifnya apa? Mala yakbalul intifa. Kalau pada Rasul mala yakbalul infikak. Gitu nih. Ada intifa, ada infikak. Apa? Sifat yang wajib wujud qidam baqo sampai 20 pada Allah. Maknanya apa? Sifat-sifat ini tidak pernah tidak ada pada Allah. Adapun sidik, tablik, amanah, fatona, sifat-sifat ini tidak pernah terpisah. Beda. Ya. Jadi sifat-sifat Rasul ditakrif dengan wajib itu maknanya adamul infikak, tidak pernah terpisah. Bukan nggak pernah tiada. Kalau nggak pernah tiada, nyatanya sifat itu pernah tiada. Wong Rasulnya aja pernah tiada, kan sifatnya juga tiada. Kalau nggak ada Rasulnya, sidik, tablik, amanahnya ada nggak? Ya nggak ada. Mau nempel sama siapa? Wong Rasulnya aja nggak ada. Kalau Rasulnya ada, sifat-sifatnya ada. Berarti sifat ini pernah nggak ada. Kok disebut wajib? Oh maknanya wajib muqayyad gitu loh. Ketika nabinya ada, maka wajib bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Terus Qawluhu fi haqqi rusul inama sakata musannif diam dari menyebutkan nabi ghairu rasul selain rasul nadaran karena melihat illa anna majmu'al ahkam sesungguhnya kumpulan semua hukum-hukum al-atiyah yang akan datang alati yang min jumlatiha termasuk daripada hukum-hukum yang akan datang adalah wujub tabligh, wajibnya sifat tabligh, wastihalati didihi dan mustahilan lawannya tabligh, inama ya'ti hanya datang sifat itu tabligh fi rusuli di dalam rusul, dunal anbiya'i bukan nabi, ghairu rusul yang bukan rasul. Wa makila adapun yang diucapkan min annahu sungguhnya yajib wajib ala nabi atas nabi an ayyubaligho menyampaikan anasa manusia annahu nabiyun sungguhnya dirinya nabi itu liyuh karomah supaya dimuliakan itu layakfa tidak ada kesamaraan annahu sesungguhnya itu tadi tabu'udu iradatihi guna tabaudu iradatihi huna. Jauh. Fi haqqi rasul pada zatnya para rasul. Kok nggak nyebut pada para nabi? Bedanya pasti nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul. Bedanya apa? Oh, kalau rasul bersifat sempurna, sidik, tabligh, amanah, fatona, punya sifat tabligh. Kalau nabi hanya sidik, amanah, fatona, enggak bersifat tabligh. Maka musonif lebih memilih dengan kalimat apa? Rasul, karena mengumpulkan semua hukum-hukum yang nanti akan didatangkan, termasuk pula wajibnya tabligh dan mustahilnya kitman gitu.
Adapun yang namanya nabi itu enggak bersifat dengan tablek. Kalau ada yang ngomong nabi juga tablek, maknanya wajib menyampaikan kepada manusia kalau dirinya adalah seorang nabi. Oh iya, tapi bukan tablek bangsa hukum. Yang dimaksud di sini tablek bangsa hukum apa itu? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini namanya tablek bangsa hukum. Kalau cuma memperkenalkan saya adalah nabi tapi enggak tablek bangsa hukum, itu yang jauh dari yang dimaksud di sini gitu loh. Yang dimaksud musannaf di sini adalah akan menunjukkan satu keadaan yang mana dia wajib bersifat tablek yang isinya menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Nabi enggak ya? Enggak, Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dapat wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Beda tuh. Jadi beda Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dapat wahyu hanya untuk dirinya, Rasul dapat wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Kayak Nabi Khidir dapat wahyunya apa? Nabi Khidir dapat wahyunya apa? Bunuh anak kecil, bolongin kapal. Itu wahyu umum atau untuk sendiri? Ya nggak ada umatnya. Kalau ada umatnya gimana? Umatnya ikut bolongin kapal semua kerjaannya, bunuhin orang. Nah itu wahyu untuk dirinya sendiri. Ada wahyu yang untuk dirinya dan untuk disampaikan apa? Yang bangsa hukum. Ada wajib, ada haram, sunnah, makruh, mubah. Ya, sama kayak Nabi itu nggak boleh menyembunyikan kalau dirinya Nabi. Kenapa? Karena dengan dia mengakui sebagai Nabi, orang bisa memuliakannya. Kalau orang memuliakannya, orang itu dapat dengan memuliakan dirinya seorang Nabi, gitu loh. Oh ini Nabi nih, hormati. Orang lain dapat kebagian hikmahnya. Tapi kalau dia menyimpan dirinya Nabi, orang lain nggak bisa dapat kemuliaan dan dia nggak dihormati di kalangan masyarakat. Jadi dengan dia ngaku dirinya Nabi, masyarakat akan menghormatinya. Ketika masyarakat menghormatinya, masyarakat dapat keuntungan, keberkahan dari seorang, walaupun nggak menyampaikan bangsa hukum, tapi dapat kemuliaan. Terus Famimma yajibu ilahirihi ay idza aratta, ketika kamu menginginkan bayan dzalika, penjelasan perkara yang wajib, mustahil, jaiz, famimma, maka sebagian daripada perkara sifat yajibu yang wajib ilahirihi. Falfa, maka falfa famimma lil ifsah la fa fasihah. Di anaha, karena fa di sini afsahat, menjelaskan ansartin daripada syarat muqaddarin yang dikira-kirakan, lakin tetapi al musannifu musannif lam yubayyin, tidak menjelaskan jami'a semua perkara-perkara yajibu yang wajib bihaqqi ta'ala di dalam zatnya Allah Ta'ala, wa jami'a ma yastahilu, bal ba'duma, tetapi menjelaskan sebagian perkara sifat yajibu yang wajib. Wa huwa, adapun ma yajibu ba'du ma yajib, itu ma perkara yajibu yang wajib tafsilan secara terperinci fakot, hanya itu fakot. Dunama, bukan perkara yajibu yang wajib ijmalan dengan ijmali. Wa ba'du ma, dan sebagian sifat yastahilu yang mustahil. Wa huwa ba'du ma yastahil, itu ma perkara yastahilu yang mustahil tafsilan secara terperinci fakot. Itu nama yastahilu ijmalan. Walidzalika, karena hal itu ata, maka mendatangkan musannif bimin dengan lafal mim yang maknanya sebagian at-tabidiyah. Hai suqala, sekira berkata si musannif, famimma yajibu ilahirihi wa ma yastahilu, fata'ammal, maka angan-angan.
Famimma yajibu, dan sebagian, ngerti kan? Dan sebagian dari sifat yang wajib bagi Allah. Kenapa kok pakai kata-kata dan sebagian? Mau menunjukkan musonef tidak menyebutkan seluruh sifat Allah yang tidak terbatas, tapi mau menyebutkan sebagian dari sifat-sifat Allah tersebut yang jumlahnya nanti hanya ada 20. Bukan mau menyebutkan semua sifat-sifat Allah. Karena tadi sudah kita ketahui, untuk mengetahui sifat Allah ada dua, ada tahu secara tafsil, ada tahu secara ijmal. Kalau ijmal nggak bisa kita sebutkan satu per satu. Kayak yang ngaji di majelis Marunda berapa orang? Banyak. Banyak itu berarti apa itu? Ijmal, enggak disebutkan satu per. Oh, yang ngaji di Marunda ada 20 orang. Siapa aja? Ada si A, ada si B, ada si C, disebutkan satu per, namanya apa itu? Tafsir. Jadi ada pemberitahuan untuk kamu, pemberitahuannya secara terperinci atau pemberitahuan secara garis besar. Lah, musonef mau ngasih tahu kamu yang terperinci gitu loh. Oh, dan sebagian yang wajib pada Allah ada 20. Begitu pula yang mustahil, nanti famimma yastahilu juga ada 20. Sebagian dari perkara yang mustahil bagi Allah secara terperinci saja, bukan yang mustahil secara ijmal atau garis besar. Karena yang mustahil secara garis besar yang nggak bisa kita sebutkan satu per satu. Maka dihadirkan di sini dengan kalimat min. Famimma. Kalau musalih ngomongnya fayajibu fi haqqi ta'ala. Berarti nanti kayak memang sifatnya hanya itu saja, nggak ada yang lainnya. Tapi musalih pakai famimma, dan dari sebagian apa-apa yang wajib bagi Allah ada 20 ya. Terus qauluhu limaulana jalla wa azza taqaddama telah dahulu telah lewat al-kalamu pembahasan pembicaraan alaihi atas makna maulana jalla wa azza. Qauluhu isruna sifatan mutlaku diucapkan asifatul lafal sifat ala makna wujud di atas makna wujud. Al-qaim perkara yang bersifat wujud, al-qaim yang berdiri bil mausufi dengan sesuatu yang sifati, wa alamat dan diucapkan juga atas perkara laisa yang bukan bidatin dat. Wa hadza adapun makna yang kedua ini malah bidat dua, yaitu al-muradu yang dikehendaki guna di sini. Di anna hadhil isrina, karena 20 sifat ini minha sebagiannya ma bersifat dua yang itu wujudiyun bersifat al-wujud mawujud kal kudrah seperti kudrah wal iradah, wa minha dan sebagiannya ma bersifat dua yang mana halun hal kal kauni qadiran seperti lafaz seperti kaunu qadiran wal kaunu muridan, wa minha sebagian dari 20 ma sifat dua yang mana sifat itu adami sifatnya adami kal qidam wal baqa, wa ma dzakarahul musannif isruna sifat, ada 20 sifat. Maka disebut dengan sifat di sini adalah bisa dimaksud dengan sifat wujudi, sifat yang berdiri pada zat. Jadi sifat itu macamnya ada banyak.
Sesuatu itu harus diketahui dulu, ada zat pada diri kita nih, ada yang disebut zat dan ada yang disebut sifat. Kalau kotak ini nih, zatnya mana? Zatnya mana kotak ini? Zatnya mana? Zatnya yang bisa kamu tunjuk itu, yang bisa kamu cuding itu zatnya. Karena ada keberadaannya, ada tempatnya. Mana zatnya? Ya ini plastik, ini zatnya. Nah kalau ini kotak, sifatnya. Sesuatu yang berdiri pada tepak. Sesuatu yang berdiri pada tepak ini apa saja namanya sifat. Enggak harus sifat yang kelihatan. Jadi sifat itu ada dua, ada sifat yang kelihatan, ada sifat yang enggak kelihatan. Jangan dianggap sifat itu semuanya harus kelihatan. Ada sifat yang bisa dilihat kayak apa? Kotak, biru, halus, ini kelihatan semua tuh. Ada sifat yang enggak kelihatan. Maka yang dimaksud dengan 20 di sini bukan maksudnya semua sifat yang kelihatan, bukan. Tapi semua sifat-sifat yang ada pada Allah. Walaupun sifat itu termasuk sifat yang enggak kelihatan. Kayak pada diri kamu lah. Kalau coklat ini sifat apa? Kelihatan apa enggak kelihatan? Kelihatan. Kalau ganteng, kelihatan apa enggak? Ganteng, kelihatan enggak? Kelihatan? Mana? Coba mana ganteng kayak apa? Kayak kamu? Coba ganteng kayak apa? Kalau coklat kayak begini bisa kamu tunjukkan. Kalau ganteng kayak apa? Fitnah itu. Fitnah. Kalau lawannya ganteng apa? Jelek itu kayak apa? Jadi ganteng itu bukan sifat yang bisa dilihat, tapi hanya dipahami saja. Untuk menilai itu ganteng, tiap orang beda-beda. Ada yang begini udah disebut ganteng, ada yang begini, oh ini mah belum ganteng, ada yang disebut sama sekali nggak ada gantengnya. Gitu. Tapi kalau kata Kiai, jangan ngomong jelek. Nggak ada orang yang dibikin jelek, nggak ada. Di sini yang jelek mana? Nggak ada. Adanya unik, eksotik gitu. Ente kok wajah begitu, ini unik. Lo jangan mandang macam-macam, jangan bilang jelek. Kalau ngomong ini muka jelek begitu, jangan. Allah bikin saya unik, lain dari yang lain. Jadi ada sifat yang bisa dilihat, ada sifat yang nggak bisa dilihat. Gitu maksudnya. Kayak yang lain, apalagi contohnya sifat yang nggak bisa dilihat, tapi ada pada kamu. Apa? Baik. Jujur, apalagi perak, jorok lu ngomongnya. Apalagi itu termasuk sifat-sifat yang nggak bisa dilihat tapi ada pada kamu gitu loh.
Lah pada Allah juga demikian. 20 itu nanti derajat sifatnya beda-beda. Ada derajat yang 20 itu bisa dilihat langsung pada Allah, ada yang nggak bisa dilihat, tapi hanya bisa dimengerti, difahami, namanya subutiyah. Mana diantaranya? Seperti sifat kudrat, kudrat, irodat, ilmu, itu sifat yang langsung bisa dilihat. Kalau kamu dibukakan hijab, penutup, kamu bisa melihat Allah, kamu akan melihat kudratnya Allah, irodahnya Allah, ilmunya Allah, akan kamu lihat tuh. Kenapa? Itu sifat-sifat yang langsung berdiri ada pada zatnya Allah yang derajatnya bisa dilihat. Ada pula yang enggak demikian, yaitu sifat hal. Seperti apa? Qadiron, berkuasa. Itu enggak bisa dilihat. Kamu disebut jenius. Bisa nggak difoto jenius? Ada orang duduk difoto, kelihatan nggak jeniusnya gitu. Jenius itu sifat yang nggak bisa dilihat, gitu loh. Namanya alim. Jadi ada sifat yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Ada pula sifat adami, yang nanti sifat itu menunjukkan makna yang bersih, sifat yang mensucikan Allah. Seperti apa? Kidam, bako, mukhalafah lil hawadis. Yang maknanya apa? Kidam itu kok disebut adami, kenapa? Karena kidam itu maknanya punya makna meniadakan. Kidam apa maknanya? Meniadakan awal. Allah itu kidam, artinya apa? Tidak berawal. Allah bako, artinya apa? Tidak berakhir. Jadi semua sifat yang maknanya tidak semua. Ada berapa? 5 sifat. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada samanya, tidak butuh pada yang lain, tidak ada duanya. Ini sifat yang maknanya adami semua, ada 5 nanti. Ada sifat yang bisa dilihat berapa? 7, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor. Ada yang bangsa hal juga nggak bisa dilihat, namanya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi derajat yang 20 ini beda-beda, tidak pada satu derajat. Walaupun disebut 20 sifat, tapi maknanya sifatnya pada derajat yang berbeda-beda. Terus wa ma dzakarahul musannaf, apa yang disebutkan oleh musannaf min annal wajibah, dari semuanya perkara yang wajib atas sili itu isruna 20 sifat, mustahil yang dan mustahil tafsil kadalika 20 juga, itu mabniun didasari al-qaul atas pendapat disubutil ahwali dengan adanya ahwal, menetapkan ahwal, al-mabni yang didasari ala tariqah atas jalan, al-qailati yang mengatakan pendapat mengatakan di anal asya'a sebenarnya syai' itu arba'atu aqsamin, 4 macam, maujudat wahiyat dan maujudat itu mah sesuatu tasihu yang sah apa ru'yatuhu yang boleh apa ru'yatuhu melihatnya, wa ma'dumat wahiyat ma'dumat itu mah perkara la subuta yang tidak ada tetap lahu baginya, wa ahwal wahiyat dan ahwal itu al-wasitah tengah-tengah dari al-maujudat wal ma'dumat wa umur i'tibariyah. Wahiyat dan umur i'tibariyah itu mah perkara lahu yang itu miliknya subut-subut, lakinnahu tetapi dia lam yartaqi tidak naik ila darajatil ahwal sampai derajat ahwal, la al-qaul tidak didasari pendapatnya musannif atas pendapat binafil afyal ahwali dengan menafikan ahwal, al-mabni yang didasari ala tariqal qaila atas tariqahnya yang mengatakan bi anal asya salas aqsam faqat,
Wahya wahadihi thariqah, adapun thariqah yang ini ia arajihatu, thariqah yang kuat. Bal qala, bahkan berkata ba'dul muhaqqiqina, sebagian orang ahli tahqiq, al haqqu, adapun yang benar, annala hala, tidak ada hal, wa anal hal, dan sunnya hal itu muhal. Lakin qala musannif bi ba'di kutubihi, sebagian kitabnya, wabil jumlah, kesimpulannya fal mas'alatu, adapun masalah itu masyhuratul khilaf, khilaf yang masyhur. Walikullin, dan setiap daripada minal qaulaini, salah satu dari dua pendapat itu, adilatun, ada dalil, ta'lamu, yang kamu ketahui, min ma'aliha, dari tempatnya, fatadabbar, maka pikirlah. Maka yang dimaksud musonif wajib secara tafsil 20, yang mustahil secara tafsil juga 20. Maka 20 ini dibangun dari mana? Dari Imam Sanusi memasukkan hal sebagai kelompok sifat. Sebagai kelompok sifat. Kenapa? Karena yang namanya asya atau syai', sesuatu. Sesuatu itu ada berapa? Dia kenal nggak namanya sesuatu? Ada sesuatu nih. Sesuatu itu apa saja isinya? Sehingga itu disebut sebagai sesuatu. Maka ulama mendefinisikan, ada ulama yang mengatakan sesuatu itu 3, ada ulama yang mengatakan sesuatu itu 4. Beda-beda nih. Yang mengatakan 4 diantaranya siapa? Imam As-Sanusi, yang sedang kita baca kitabnya, mengatakan sesuatu itu ada 4. Apa 4 itu? Yang pertama, sesuatu yang ada. Ada termasuk bagian dari sesuatu. Ada itu apa? Mayasihu, apa-apa yang sah, ru'yatu, yang sah dilihat. Mana ini? Biru, kotak, tepak, meja. Ini sesuatu yang sah dilihat. Segala yang langsung bisa kamu lihat dengan mata kamu, maka disebut namanya sesuatu yang ada atau maujud. Apalagi contohnya? Merah, putih. Ini sesuatu yang disebut perkara yang maujud, yang langsung. Sesuatu itu bisa kamu lihat. Kalau ukurannya pakainya mata kita terbatas melihatnya hanya warna dan bentuk. Selain warna, bentuk, mata kita nggak bisa melihat. Padahal yang bisa dilihat, yang termasuk perkara maujud, bukan cuman warna dan bentuk, banyak. Mana? Semua yang diidrok oleh indera kita itu pasti perkara yang ada. Indra itu hanya nemu perkara yang ada. Kayak apa? Kuping nemu apa? Suara. Ada nggak suara? Ada. Walaupun nggak bisa dilihat pakai mata, tapi dilihat pakai bau. Ada nggak? Bau wangi, bau asam ada? Ada. Terus manis, ada nggak? Asin, pahit, ada nggak? Ada. Walaupun nggak bisa dilihat pakai mata, tapi ditemu pakai indera. Kalau mau ngukur itu semua bisa dilihat pakai
bisa dilihat, maka ngukurnya pakai penglihatannya Allah. Jangan ngukur pakai penglihatan kita, gitu loh. Segala yang maujud itu bisa dilihat oleh Allah. Kalau kita hanya terbatas warna dan bentuk. Coba kamu lihat meja, yang kamu lihat apanya? Bentuknya, warnanya. Kamu lihat rumah, yang kamu lihat apa? Bentuknya, warnanya. Kamu lihat mobil, yang kamu lihat apa? Bentuknya, warnanya. Itu memang keadaannya begitu, karena penglihatan kita terbatas. Padahal yang bisa dilihat lebih dari itu. Kalau mau diukur pakai indera aja lah. Ada pakai mata, pakai hidung, pakai penciuman, semua ada semua. Kalau hanya gara-gara nggak kelihatan mata kamu ngomong nggak ada, bau, oh bau mah nggak ada, nggak kelihatan mata. Sini tak kentutin kamu biar tahu rasa, biar sadar kalau kentut itu ada gitu loh. Sakit, ada nggak sakit itu? Sakit itu ada nggak? Kalau nggak percaya sini, tak tonjok kamu, biar ngerasain yang namanya. Kan nggak kelihatan, Bib. Tadi kalau diukur pakai mata kita cuma nemunya apa? Warna. Sakit bukan warna, nggak bisa ditemu mata. Padahal sesuatu yang ada. Terus mayasihu ru'yatu wal ma'dumat. Kalau tiada, apa sih tiada itu? Tiada juga sesuatu. Bukan hanya yang ada aja, tiada juga bagian dari sesuatu. Apa tiada itu? Ma la subutalahu, perkara yang nggak bisa ditemukan, bukan dilihat, nggak bisa ditemukan. Apapun yang nggak bisa ditemukan disebut tiada. Kamu bawa senter nyari maling, nggak ketemu, disebutnya apa? Nggak ada. Kamu nyari cewek nggak ketemu, disebutnya nggak ada. Apa belum ada? Jadi sesuatu yang nggak bisa ditemukan disebut tiada. Ada lagi yang ketiga namanya ahwal atau hal, yaitu tengah-tengah antara ada dan tiada. Tengah-tengah antara ada dan tiada itu disebutnya apa? Keadaan. Bukan nyata ada, juga bukan nyata tiada. Namanya hal. Contohnya apa hal itu? Contohnya apa? Ganteng tadi loh. Hal tuh. Apalagi? Apalagi contohnya hal? Berkuasa, alim, jenius, itu hal. Dilihat langsung nggak bisa, disebut nggak ada juga nggak bisa. Jenius itu atau alim itu atau ganteng itu ngomong, oh ini sifat yang nggak ada, ya nggak bisa. Disebut sifat yang ada nggak kelihatan.
Jadi dikelompokkan masuk dalam hal atau keadaan. Kayak ente gimana hari ini keadaannya? Sehat? Sehat. Itu keadaan. Kalau bisa kamu lihat, kamu tanyain nggak kira-kira? Ente sehat? Lah, yang ente lihat apa? Kalau ada orang habis kepalu, sakit, kira-kira apa? Sini tak coba, jangan pakai nanya gitu. Gara-gara kamu nggak ngelihat sakitnya, kamu nanya sakit. Kan nyesek udah tahu kepalu, nanya sakit. Kalau kamu bisa ngelihat sakitnya, kamu nggak akan nanya, gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak bisa kamu lihat, tapi disebut nggak ada yang nggak bisa, maka namanya keadaan, gitu, atau hal. Terus ada lagi namanya yang ketiga, yang keempat, amrun umurul i'tibariyah, atau perkara yang bisa digambarkan. Malahu subutun lakinnahu lam yartaki ila darajatil ahwal la ala qaul, tapi tidak bisa naik pada derajatnya hal. Malahu subut, apa-apa yang pada dirinya itu bisa ditemukan tapi tidak disebut hal. Kenapa? Kalau hal itu rata-rata nuntut sesuatu. Ganteng nuntut apa? Nuntut wajah. Kalau rata bisa ngomong ganteng ente. Atau ini dah ganteng ya bisa. Kenapa? Karena ganteng itu nuntut sesuatu, namanya keadaan. Sehat nuntut apa? Nuntut apa sehat itu? Badan, hidup. Kalau mati masih sehat gak nih? Sehat nuntut sesuatu. Jadi sesuatu, perkara yang nuntut yang lainnya disebut keadaan. Ada lagi ibaroh, dia ditemukan tapi nggak nuntut sesuatu. Kayak apa contohnya? Gerak. Gerak itu bisa kamu temukan nggak? Ada nggak di sini gerak itu? Tepak itu gerak. Tanya, geraknya mana? Ya nggak bisa dilihat, hanya bisa digambarkan. Gerak itu apa? Pindahnya sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, namanya gerak. Kalau tadi di sini, sekarang di sini, namanya apa? Diam. Gerak dan diam ini nggak nuntut sesuatu, gitu loh. Maka gerak itu nggak bisa naik pada derajatnya hal. Ini pendapat Imam As-Sanusi, memisahkan antara hal dan amrun ibaroh. Kalau hal nuntut sesuatu, kalau ibaroh nggak nuntut. Kayak barat. Mana barat itu? Kanan. Mana kanan itu? Kiri. Ada enggak? Ditemu enggak? Nah, itu juga satu keadaan atau ibaroh? Ibaroh. Jadi ibaroh itu tidak bisa naik pada derajat hal, gitu. Oh, saya mau ngulon.
Ente mau ngulon mau kemana? Pokoknya mau ngulon aja lah. Ngulon itu ke barat kemana? Mau ke Jakarta kayak mau kemana? Nah, itu dengan bahasa ibaroh mau menggambarkan, oh saya dari sini mau pindah ke tempat yang lain ke arah barat. Arahnya kemana? Ke arah Jakarta, ke arah mana? Maka disebut barat itu sebagai amrun ibaroh. Hanya bisa digambarkan, tapi yang nggak nuntut sesuatu. Kalau nuntut sesuatu namanya keadaan atau hal. Ini pendapat Imam Sanusi. Adapun pendapat imam yang lain adanya 3. Apa? Ada, tiada, amrun ibaroh. Keadaan itu masuk dalam kelompoknya amrun. Ini yang nggak mau ribet, dia nggak ruwet. Makanya banyak dipakai pendapat ini karena nggak ruwet. Udah pokoknya mau yang nggak sampai derajat ada, nggak sampai derajat tiada namanya ibaroh. Kalau gitu nggak usah dipisah-pisah. Imam Sanusi nggak mau. Oh ada yang ibaroh, ada yang hal. Ini perbedaan pendapat antara ulama untuk memutuskan sesuatu itu masuk kelompok yang mana. Disebut ada, disebut tiada, disebut ibaroh atau hal. Gitu saja. Dari sinilah nanti sifat Allah diputuskan ada 20 atau ada 13. Kalau yang enggak memasukkan hal berarti jumlahnya 13. Yang masukin hal jumlahnya 20. Imam Asy'ari berapa? 12. Imam Asy'ari membuang 7 sifat maknawiyah dan membuang 1 wujud. Jadi berapa? 5 tambah 7 jadi 12. Enggak memasukkan wujud dan enggak memasukkan maknawiyah. Yang 7 qadiron, muridan, aliman enggak masuk kata Imam Asy'ari. Maka hanya membahas 12 sifat Allah. Malah mengatakan hal itu enggak ada. Yang ada hanya amrun ibaroh. Padahal ya dia juga. Mau ngomong hal boleh, mau ngomong amrun ibaroh juga boleh. Nah, ini pendapat dari 2 kelompok ulama. Maka angen-angenlah yang mudah bagi kamu yang mana gitu loh. Mau menerima hal atau tidak menerima hal. Mau hitungan yang 4 atau hitungan yang 3. Tinggal kamu angen-angen mana yang lebih mudah untuk diterima. Ya. Qaluhu wa yal wujud wallahu alam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi ananak la 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 ashrafna